Tuhan. Kurios Tuhan atas anak. Tuhan di sini, brother. Aduh. Sekarang gini. Tuhan Yesus ini ajarannya dari siapa? Ajaran dari mana? Ajaran ini Tuhan datang sendiri ini. Sekarang kamu baca Yohanes 7:16, coba baca. Baik, saya baca ya dalam Bible saya, Alkitab. Tunggu sabar. Yohanes 7:16. Baik. Lalu jawab Yesus kepada mereka itu, serta katanya, pengajaranku itu bukan daripadaku, melainkan daripada Dia yang menyuruh aku. Nah, katanya kamu ajarannya dari dirinya. Kok bukan dari dirinya ajarannya? Katanya dari dirinya, kata kamu tadi. Iya, ini dari Dia ini. Loh. Coba baca lagi. Saya dari Dia ya. Coba baca lagi. Baik. Lalu jawab Yesus kepada mereka itu serta katanya, pengajaranku itu bukannya daripadaku, melainkan daripada Dia. Iya, Dia di situ Allah Bapa. Tapi dari Dia yang mengutus aku, berarti Allah Bapa. Tidak ada mengutus di sini, brother. Dia di sini berbicara, Bapa di dalam Dia itu. Aduh. Itu Bapa, ajaranku bukan dari diriku, tapi dari Dia. Boleh. Tunggu ya, anak Tamang ini tunggunya lama, brother. Tunggu. Seru ini, sabar ya. Waduh, nggak tahu apa-apa. Katanya ajarannya, ajaran dia dari dirinya sendiri. Dikasih ayat, bingung dia. Udah jelas di situ. Ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Siapa yang mengutus Dia? Baca Yohanes 5:37. Bapa yang mengutus aku. Dialah yang bersaksi tentang aku. Wah, ya udah jelas-jelas. Cari lagi pasien. Bang Mantan. Iya. Ison. Ini siapa nih? Ini Oten kayaknya. Nih. Ya, teman-teman Kristen. Ya, selamat siang. Ini siapa nih, Pak Ustaz? Ya, yang Murna ini namanya siapa nih, Pak Ustaz? Bahasa Arab, Pak Ustaz. Selamat siang, Pak. Kayaknya Oten tuh. Yang naik Kristen ya, kawan-kawan. Ya, selamat siang Midin. Islam Kristen, Bang. Jadi mentua. Halo Bang Midin. Islam atau Kristen? Lo kita mengkena boy. Di bahasa apa tuh, Bang? Halo Islam atau Kristen, Anda bisa naik. Islam atau Kristen? Silakan Bang Temoris kalau mau bertanya lagi. Bang Temoris. Aduh, macet otennya. Suara volume suara. Follow me dulu, Pak. Islam Kristen Bapak follow me. Kristen. Oh, abang mau bertanya atau ditanya? Ya, saya mau tanya apakah ini Pak Allah Bapa dan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sama apa tidak, Pak? Loh, Allah Bapa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sama atau beda? Gimana sih? Iya.
Ya Allah itu ya Allah nama Tuhan kami Subhanahu wa ta'ala itu kan maha suci, maha tinggi, itu sifat gitu sudah. ya. Enggak sama Pak. Ya? Kan Allah Bapa itu kan pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala kan abad ke-7. Jadi enggak sama Pak. Oke, sekarang gini aja. Apakah sama Tuhannya Musa, Yesus dan Nabi Muhammad dengan Kristen? Gitu aja ya. Bagaimana? Oke. Gini aja, Tuhannya Islam, Tuhannya Kristen, Tuhannya Yesus, Tuhannya Musa, apakah sama gitu ya? Oke, saya dulu. Jadi Tuhannya Musa itu tidak kelihatan, jumlahnya 1 Esa. Ulangan 6 ayat 4. Tuhannya Yesus juga Esa 1. Markus 12:29. Tuhannya Nabi Muhammad 1 Allah. Qul huwallahu ahad. Tuhannya Musa tidak bisa dilihat. Keluaran 33:20. Tuhannya Yesus tidak kelihatan. Yohanes 5:37. Tuhannya Nabi Muhammad tidak kelihatan. Al-An'am 103. Tuhannya Nabi Muhammad tidak serupa dengan apapun. Asy-Syura ayat 11. Tuhannya Musa, Yesus juga tidak serupa dengan apapun. Itu di dalam Ulangan 9 ayat 14 atau Yesaya 40:18. Nah, sekarang Tuhannya Kristen siapa? Coba. Siapa Tuhannya Kristen? Apa Pak? Tuhannya Kristen siapa? Ya Allah Bapa itu, kita punya Tuhan yang Musa punya. Bukan Yesus. Ya semua. Loh, ada 2 berarti. Enggak lah, 1 aja. Siapa 1 itu namanya? Ya Allah Bapa. Oh, Yesus bukan Tuhan. Allah anak Yesus. Ya Yesus itu kan firman yang menjadi manusia. Di mana datanya Yesus? Mana ucapan Yesus? Saya nanya, Yesus, kamu firman jadi manusia? Tidak tahta, saya manusia yang menerima firman. Yohanes 12:50. Lalu firman itu kamu apakan, Sus? Aku sampaikan kepada umatku Israel. Yohanes 17 ayat 8. Tidak pernah Yesus ngomong dia firman jadi manusia. Dia mengatakan manusia yang menerima firman. Menurut Anda begitu. Oke, sekarang mana ucapan Yesus bahwa dirinya firman jadi manusia? Ucapan Yesus ya, silakan. Bagaimana Pak? Mana ucapan Yesus bahwa dirinya firman jadi manusia? Enggak ada, dia bilang begitu Pak. Ya sudah. Ya sudah ya. Berarti kita tahu bahwa itu dia berarti Tuhannya Kristen, berarti Tuhannya Kristen dan Tuhannya Yesus beda ya? Ya, itu kesaksian Beda. Pak. Oke, berarti Tuhannya Kristen dengan Tuhannya Yesus beda. Oke, berarti Tuhan. Begitu. Kalau kamu tidak menguasai Bible, jangan coba-coba dialog dengan Muslim, karena Muslim lebih paham Bible. Kita punya Alkitab kok, bagaimana? Walaupun kitab kamu, kalau kamu Bapakku tidak paham, tidak boleh. Bapakku, saya dari Bapak putar balikan, dia punya arti Pak. Kita akui, oleh karena itu Bapak tiap hari. Ya sudah, berarti kamu kalau ingin mentuhankan Yesus, imani saja ya, jangan pakai Bible ya. Jalan dulu Pak, Ya. tanya yang lain mungkin bisa jawab dulu. Silakan. Siapa lagi? Silakan, boleh dialog, boleh bertanya saja. Nanti tak jawab pakai Quran dan Bible. Ayo. Nah, tadi abang bilang Tuhannya Nabi Muhammad tidak apa dengan Tuhan Yesus dengan siapa namanya? Coba dijelaskan Allah. lagi. Allah itu Tuhannya Nabi Muhammad, Tuhannya semua para nabi. Yang satu tidak kelihatan, tidak serupa dengan apapun. Terus, kalau Tuhannya Kristen siapa? Nah, Tuhannya Islam siapa? Allah. Hah? Bukannya Allah. Tuhan Muhammad. Kenapa? Bukannya Tuhannya Muhammad. Ya sama, kan Nabi Muhammad perkenalkan Tidak Tuhan sama. Allah kepada umatnya. Ya sama, tidak sama, Bang. Ya kalau Tuhannya Kristen siapa? Nah, Tuhannya Kristen kami Yesus. Kenapa? Di mana datanya? Nah, ada Di mana datanya? Ada datanya, Bang. Mana coba? Saya nanya ke Yesus, Yesus, siapa Tuhanmu? Allah Bapa, Matius 11:25. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Ada di mana Tuhanmu, Yesus? Ada di langit. Matius 18:19. Matius 23 ayat 9. Matius 2 ayat 11. Kenapa? Matius 2 ayat 11. Lukas 2:11. Oke, Lukas 2 ayat 11. Kamu baca sampai ayat 21. Di situ Yesus diserahkan kepada Tuhan. Pertama ayat 11, telah lahir di kota Daud. Yesus Tuhan di kota Daud.
Itu ayat 11. Di ayat 22-nya Yesus Ayat 11. diserahkan kepada Tuhan. Tuhan yang mana lagi? Coba Matius baca kamu ayat 22-nya. Matius 2 ayat 11. Coba aku baca. Iya. Matius 2 ayat 11 itu telah lahir Yesus Kristus itu, Tuhan di kota Daud. Lalu Tuhan di situ di ayat 21-nya 22 diserahkan kepada Tuhan. Apalagi? Apa yang kamu serahkan di situ? Loh, baca ayat 22-nya Yesus diserahkan kepada Tuhan. Tanya lagi. Pertanyaannya yang mana yang Tuhan? Tuhan Ayatnya diserahkan ada. kepada Tuhan. Sudah nyata-nyata loh ayat. Nah, Pak, kamu baca dulu ayat 22-nya coba. Ini Bang Mantan, coba Bang Mantan tampilkan ayat 22-nya. Tadi bilang pintar, Bible. Untuk Pak Ustaz, setelah genap 8 hari waktunya dia dibawa kembali kepada Tuhan itu pun Pak Ustaz. Iya. Bilang pintar, Bible. Nah, iya, kalau kamu pakai Lukas 2 ayat 11, berarti ada dua Tuhan di situ. Di ayat 11 Yesus lahir, di ayat 22-nya Yesus diserahkan kepada Tuhan. Berarti Tuhan diserahkan kepada Tuhan gitu. Baca baik-baik Pak. Jangan asal ngonyocos saja. Baca baik-baik. Ya coba kamu baca, coba kamu yang baca coba. Nah sekarang kamu yang baca coba. Tuhannya Islam itu siapa? Allah sama dengan Tuhannya Yesus. Tuhannya Kristen. Tuhannya Islam siapa? Allah. Nah, itu Tuhannya Nabi Tadi kau baca Muhammad. ayat Lugan, tadi kau baca ayatnya saya salah. Oh, tadi balik-balik. Kedua, kedua Lukas Tuhannya 2:11 kontra itu Allah. Dengar Kau dulu. bilang kan? Dengar dulu. Jangan. Lukas 2:11 kontradiksi dengan Lukas 22 ayat 24 tadi ya. Kontradiksi lagi Pak Ustaz dengan Roma 14:9. Roma 14:9 dikatakan setelah mati dan bangkit jadi Tuhan. Jangan lari ke situ. Ayat Lukas 2:11 itu kontradiksi, banyak kan kontradisinya. Kamu ini cari kesalahan orang Kristen. Lukas 2:11 kontradiksi dengan Lukas Tahu 22. di mana Tuhan? Kontradiksi lagi dengan Roma 14:9. Tuhannya Di Roma 14:9 dikatakan setelah mati dan bangkit menjadi Tuhan. Lukas 2:11 sejak lahir dia Tuhan. Yang mana betul? Tunggu dulu Bang Mantan, dia itu kabur udah yang satu. Aku mau tahu Tuhannya Ini kan Islam. orang Yang ini. ada ilmunya nih. Itu Nabi Muhammadmu yang punya. Tadi kau baca ayatmu salah kau botol. Tampak nggak punya bibir ibadah baca ayatmu salah ya. Matius 2:11 itu ya. Lukas 2:11 itu kontradiksi dengan Lukas 22. Kontradiksi lagi dengan Roma 14:9. Karena di Roma 14:9 dikatakan setelah mati dan bangkit jadi Tuhan. Sementara Lukas 2:11 sejak lahir jadi Tuhan. Yang mana betul? Ini nonton ini nggak sadar dia. Ayatnya kontradiksi semua. Udah dibilang kalau ingin mentuhankan Yesus jangan pakai data, jangan pakai Bible, ya. Dia ketampol sendiri akhirnya. Iya. Banyak kali kontradiksi Pak Ustaz. Itu sebenarnya Lukas 2:11 itu telah lahir juru selamat Kristus, bukan nggak ada sama Yesus itu. Kristus tadi orang yang diurapi Tuhan. Bukan dia Tuhan. Situ kontradiksi. Kalau cuma telah lahir juru selamat ya wajar lah. Karena memang di dalam Yesaya 19:20 ketika Tuhan ingin menyelamatkan Israel, dia mengutus seorang juru selamat seperti Musa, Daud. Jadi ketika Yesus dikatakan juru selamat, ya wajar om dia nabi kok, seperti Musa. Tidak masalah, cuma masalahnya dituhankan oleh mereka ini. Itu yang bermasalah. Silakan. Pasien selanjutnya. Ini yang di sini ya, rame di tempatku ini. Silakan follow me. Ya, tidak ada kontradiksi Pak. Kan dia diserahkan kepada Tuhan kan waktu itu kan sebagai manusia Pak, bayi kan untuk disunatkan Pak, bukan apa-apa. Berarti yang Tuhan yang mana? Yang Yesus atau yang diserahkan kepada Tuhan itu? Dia Tuhan, dia juga manusia. Nah sekarang gini, coba gini. Itu kan Coba gini, sederhana Bang, sekali Bang. Pak. Cuma Coba karena dengar, Bapak dengar. tidak percaya, Dengerin, iya, dengerin dulu. itu. Ini kisahnya kayak gini loh. Hari ini telah lahir tahta.
Lalu tahta ini diserahkan kepada Bang Juma. Yang Bang Juma ini siapa? Saya atau Bang Juma? Siapa? Nah, Bagaimana Pak? apakah tahta ini Bang Juma? Telah lahir tahta. Lalu pada hari ke-7 tahta diserahkan ke Bang Juma. Berarti saya ini Bang Juma atau bukan? Bukan. Ya sudah. Hari ini telah lahir Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Pada hari ke-7 Yesus ini diserahkan kepada Tuhan. Iya. Nah itu